Saya rasa masalah utama DKI adalah banjir yang dirasakan masyarakat. Kemarin saya diskusi dengan beberapa teman-teman itu. Blueprint penanganan banjir itu kan sudah ada sejak dari Belanda, dirubah beberapa kali ya, terakhir 2007 itu menjadi master plan, dan itu yang saya jalankan. Heru Budi jadi bemper Abbas mengelola Jakarta yang dulu autopilot. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya dari siwarp.com. Heru Budi Hartono membuktikan dirinya adalah antitesa Abbas sang fenomenal. Hanya dalam hitungan bulan, dia menampakkan kinerja yang jauh lebih kinclong ketimbang pendahulunya, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menjalankannya jauh lebih lama. Kenapa Abbas gagal memenuhi janji kampanyenya, sementara besar penyerapan anggarannya justru sangat tinggi? Indikasi ini memberi makna seorang pejabat yang hanya fokus pada angka statistik tanpa melihat realitas di lapangan, akhirnya hanya menghasilkan kehampaan. Warga Jakarta tetap mengalami berbagai kesulitan meskipun program kerja sang pemimpin diklaim telah berhasil menyerap anggaran dengan persentase tinggi. Naga-naganya angka penyerapan itu hanya digunakan untuk memanjakan pasukan pemandu sorak. Pengentasan bahaya banjir yang diwariskan Ahok malah terbengkalai karena Abbas tidak mau bersusah payah bekerja sesuai harapan. Dia hanya konsentrasi menyiapkan anak tangga demi karir politiknya. Dan sejauh ini, dia berhasil memperdaya partai-partai pendukungnya meskipun prestasinya hanya seujung kaki jika dibandingkan pendahulunya. Program pembangunan pengolahan sampah. Sejak Pergub penunjukan tanggung jawab pembangunan ITF yang diterbitkan pada 2018, hingga 2019 pekerjaan masih belum menunjukkan kelanjutan signifikan. Hingga Agustus 2019, pembangunan unit pengolahan sampah ITF Sunter baru mencapai tahapan pengujian tanah, atau setara 2% dari keseluruhan proses pembangunan. Misalnya adalah administrasi. Presiden Joko Widodo menyentil para kepala daerah mengenai pengolahan sampah. Dia menyebutkan masalah ini sulit diselesaikan sejak dia menjabat sebagai wali kota Solo maupun saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Jokowi berpesan urusan sampah harusnya bisa menjadi salah satu prioritas daerah untuk diselesaikan. Jadi gubernur di DKI, Sunter itu kami mulai sampai saya tidak jadi gubernur, tanda-tanda pun belum. Padahal sudah kami rencanakan, saya nggak tahu sekarang sudah apa belum. 2023 hati-hati bisa mundur lagi itu, ujar Jokowi. Namun dalam pidatonya, Jokowi langsung mengklarifikasi urusan sampah ini bukan menjadi kesalahan dari Heru Budi. Kalau sudah ya senang, tapi kalau 2023 saya sanksi. Bukan karena Pak Heru ya, sejak dulu kayak begitu memang. Maka anggaran di badan ini ada loh, tolong dipush. Tutur orang nomor 1 di Indonesia ini. Pengentasan masalah banjir. Pengolahan banjir menjadi pembicaraan paling ramai di Jakarta. Masalahnya Pemprov seperti tidak rela bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk membebaskan lahan dalam pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang tersisa 17 km dari keseluruhan 33 km. Ternyata hambatan terbesarnya ada kemauan politik gubernur periode 2017-2022 yang mempersoalkan sunatullah aliran air. Jadi seharusnya dialirkan ke perut bumi dan bukannya menggunakan gorong-gorong raksasa. Sang fenomenal lebih suka menggali tanah bak tikus got ketimbang membangun sodetan kali. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan proyek pembangunan sodetan Ciliwung selesai pada April 2023. Mudah-mudahan bulan Maret selesai di sini. April bisa berfungsi, kata Heru pada 1 Desember 2022 kemarin. Sebenarnya dalam kontrak, proyek tersebut ditargetkan selesai pada Agustus tahun depan, tapi kita akan percepat, ujar Heru. Mudah-mudahan pemilih pada Pilpres mendatang tidak lagi terjadi salah pilih pemimpin seperti yang dialami warga ibu kota. Jika terjadi kesalahan, resikonya kita harus menunggu 5 tahun untuk melanjutkan semua program yang sudah digagas pada era Jokowi Ma'ruf Amin. Bisakah kita menunggu selama itu? Bagaimana menurut Anda? Untuk merespons hal tersebut, Habibur Rahman sampaikan untuk merespons pertanyaan apakah mereka siap melawan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem. Dia menjelaskan Gerindra siap berkompetisi secara sehat dan bukan untuk saling menjatuhkan. Anggota Komisi 3 DPR RI itu menyebut Gerindra akan berkampanye dengan baik dan penuh kegembiraan.
Benarkah Gerindra nantinya akan balas perlakuan Anies biar gagal nyapres? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Masa kampanye Pilpres 2024 masih jauh, tapi Anies Baswedan yang kini bukan siapa-siapa di pentas politik nasional tampak sangat sibuk bersafari politik buat menawarkan dirinya ke berbagai daerah. Meski faktanya sampai hari ini belum jelas juga siapa yang akan dipilih buat mendampingi si bapak politik identitas itu, karena belum ada partai yang secara tegas dan resmi mau bergabung dengan Nasdem buat mengusung Anies. Ada sih cuap-cuap ringan antar ketua umum partai, ada pula yang sampai mengutus bapaknya tetapi hasilnya masih nihil, setidaknya sampai awal 2023 ini. Sementara, partai tiga besar dalam berbagai survei yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Golkar tampak sedikit lebih santai. Toh waktunya juga masih lama, ngapain habiskan duit dan tenaga buat mendukung figur yang gak jelas? Dengan rekam jejak yang cukup buram kayak partai sebelah, mungkin begitu di pikiran para ketumnya. Tenangnya tiga partai tadi memang sangat beralasan, karena mereka punya figur yang cukup kuat dan bisa kapan saja diumumkan ketika waktunya sudah tepat, terutama PDIP dan Gerindra. Sementara Golkar, meski sempat santer diberitakan hendak mengusung Erlangga Hartarto sebagai bakal capres, tapi kini tampaknya partai pohon beringin itu mulai realistis. Paling mentok Erlangga Hartarto ditawarkan sebagai cawapres. Bagaimana dengan Gerindra? Ini yang mau saya bahas. Gerindra sudah mematok harga mati akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, dengan pilihan cawapres yang tentu akan dipertimbangkan menurut kebutuhan ketika menjalin koalisi dengan partai lain. Ada sih kabar soal opsi nggak biasa, jadi untuk berkompromi dengan PDIP agar peluang menang Pilpres 2024 lebih besar, asalkan Prabowo bersedia menjadi cawapres. Tapi apa dia mau? Nah, sembari menimbang ini dan itu, sebelum membuat final decision, tampaknya Gerindra agak gerah juga dengan sepak terjang Anies bersama Nasdem. Karena ex-gubernur DKI Jakarta itu dianggap tidak punya etika ketika menerima begitu saja tawaran Nasdem. Padahal dulunya Anies dibesarkan namanya oleh Gerindra. Paling enggak, permisilah sama Pak Prabowo, sekedar pamit kalau mau maju dari partai lain. Begitu saran yang coba diberikan kepada Anies. Sayangnya saran atau harapan model begitu gak laku, khususnya bagi orang yang terlihat begitu ngebet dan berambisi buat naik tahta menjadi RI 1 kayak Anies Baswedan. Kini menarik buat kita tunggu akan seperti apa revenge moment yang dirancang buat hentikan langkah Anies, bahkan menggagalkan ambisi Anies dengan